it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love is. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Dengan saya Vida di sini dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, dan teman saya Junior Cesar Palova dari Program Studi Ilmu Komunikasi, dan teman saya Ditya Waigura dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Teman-teman pernah nggak sih merasa stres, bosan gitu dalam melakukan pembelajaran di kampus atau di sekolah? Nah, di sini kami telah mendatangkan dua tamu. Yang satu adalah Bapak Madya Sulisno dari Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan saya Lismania Fernanda, saya dari Universitas Katolik Sumijo Pranoto, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. bagaimana kabarnya Pak Madya? Baik, gembira, senang ya. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Kalau ini sendiri? Baik, senang, luar biasa. Oke. Wah, ini apa wajah-wajah ceria ya yang sudah ditampakkan dari narasumber kita ya. Nah, ini kita akan membahas lebih jauh ya tentang apa sih itu tentang joyful learning. Nah, kita sudah ada narasumbernya, Pak Madya. Ya. Selamat siang Pak Madya. Selamat siang. Ya, jadi kami dari mahasiswa dan mahasiswi UNIKA, Ya. kami kemarin telah mengikuti PTMB Pak. Iya. Gitu. Jadi pembekalan mahasiswa baru. Iya. Nah, temanya itu joyful learning atau belajar penuh gembira Pak Madya. Nah, kalau menurut Pak Madya sendiri sebagai dosen, pentingkah Pak untuk belajar itu penuh gembira atau joyful Pak? Ya. Penting sekali ya. Penting sekali. Pentingkah? Penting sekali. Kenapa begitu? Karena belajar sesungguhnya kan ingin mencapai tujuan belajar, ya, atau learning outcome, atau sesuatu yang diharapkan dari proses belajar itu. Jadi dengan kita belajar yang senang, itu akan muncul inner motivation, motivasi dari dalam diri kita untuk berusaha keras mencapai tujuan belajar itu. Kesimpulannya, penting untuk mencapai tujuan belajar. Oke Pak Madya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Madya, menurut Pak Madya sendiri selaku dosen keperawatan Pak ya. Nah, itu ketika Pak Madya itu mengajar sebagai dosen, apakah sudah menjadi joyful teacher Pak? Waduh, kalau mengaku-ngaku itu gak enak ya. Namanya ngeklaim ya. Tapi saya berusaha untuk menyelenggarakan pembelajaran itu dengan menggunakan ya. Baik dosennya juga harus senang dan mahasiswanya juga harus senang. Bagaimana caranya? Saya mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran secara variatif. Jadi tidak monoton, tidak hanya ceramah gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan simulasi, dengan drama, dengan demonstrasi, dengan melempar isu-isu, kasus-kasus yang mahasiswa kemudian terangsang untuk mendiskusikan bersama. Kemudian yang penting lagi adalah dalam proses belajar itu saya harus lebih banyak menyampaikan hal-hal yang positif, reward dan sebagainya. Itu pengakuan diri saya. Oke, berarti ini Pak Madya sudah menjadi joyful teacher Pak. Kira-kira begitu. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Madya sendiri nih ya Pak, ketika dalam proses pembelajaran dan perkuliahan itu bagaimana sih Pak caranya supaya mahasiswa itu bisa belajar itu dengan aktif dan asik Pak? Oke. Jadi tadi ya, mulai dari menyenangkan dan gembira. Menyenangkan dan gembira itu harus distimulasi. Yang pertama, suasananya harus diciptakan yang menggembirakan. Siapa yang menciptakan? Mestinya dosen. Yang kedua, mahasiswa juga harus memiliki rasa gembira dari dalam. Nah, rasa gembira dari dalam itu ternyata bisa dipengaruhi oleh tubuh kita, ya, tubuh kita. Jadi ada hormon yang namanya dopamin yang dikeluarkan oleh hipotalamus, ada hormon yang namanya endorfin yang dikeluarkan oleh pituitari,
yang itu kalau keluar akan menimbulkan rasa gembira atau rasa enjoy, rasa senang. Bagaimana caranya? Itu bisa distimulasi dengan aktivitas kita yang teratur, istirahat yang teratur, makan yang terkontrol ya. Proteinnya harus lebih banyak daripada lemak gitu ya. Kemudian mendengarkan musik, kemudian olahraga, kemudian ya bertemu dengan matahari gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa menimbulkan rasa senang. Nah, kalau kita sudah tercipta rasa senang, kemudian ya akan nyaman ketika belajar. Jadi ya, untuk meningkatkan kegembiraan belajar itu selain diciptakan oleh dosen tadi, mahasiswa juga perlu untuk bagaimana menciptakan kegembiraan dari dalam diri. Oke, berarti memang joyful learning itu bukan cuma dosennya saja, Pak, Iya. tapi ke mahasiswanya juga, Pak. Iya, betul. Oke. Kan kita udah dengar pendapat dari Pak Madian. Nah, apa yang joyful learning? Sekarang Mbak Lilis, gimana nih menurut Mbak Lilis? Kalau aku ya, joyful learning itu adalah pembelajaran yang asik dan menyenangkan, juga tidak membosankan. Kan banyak, kita pasti pernah mengalami nih kayak pembelajaran itu membosankan, kita nggak ngerti, kita cuman oh iya paham, padahal aslinya kita lihat apa sih maksudnya itu apa. Nah, dari proses joyful learning ini mungkin kita perlu meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan pembelajaran yang lebih modern, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, mungkin seperti pembelajaran di luar kelas atau dengan menampilkan video yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kita bisa lebih memahami, lebih tahu apa sih pembelajaran yang kita pelajari dari hari ini, materi apa, kita dapat apa sih dari materi yang diberikan dosen. Nggak melulu tentang kita mendengarkan terus, kita mencatat terus, tetapi kita senang dalam belajar. Kita bisa mengenalkan usaha kita nih buat belajar, buat kita mencapai nilai bagus, buat kita membangun diri. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Lilis sudah merasa joyful ya? Sejauh ini lumayan ya, dikarenakan dosennya pun membantu cukup bagus dalam soal joyful learning. Mereka sudah menerapkan konteks joyful learning ini di pembelajaran di Unita ini. Contohnya seperti dosen itu nggak melulu yang mereka nerangin dan kita yang harus mencatat, kita harus mendengarkan, dan dengan itu kita harus paham gitu. Tapi dosen-dosen ini udah kita diberi materi, kita harus bisa, kita disuruh presentasi. Jadi ada dinamika per mahasiswa-mahasiswi. Jadi kita nggak bosan, nggak yang dengerin terus, tetapi kita juga memahami materi serta mendengarkan yang dari dosen. Materi dari dosen itu kayak mana gitu. Juga ada yang dosen yang memberikan video film yang bersangkutan dengan materi ini. Ada juga yang game gitu ya? Iya, ada kasih game juga. pertanyaan Iya, jadi kita bisa nebak-nebak ya gitu. Kita bisa mendekatkan satu sama lain. Interaksinya semakin banyak ya? Iya. Kalau kayak pakai game yang modern gitu ya? Kalau Mbak Lilis sendiri berpengaruh nggak sejauh ini joyful kehidupan? Menurut aku itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau kita nggak senang belajar, otomatis kita nggak mau nih belajar. Apa sih nggak mau, nggak ngerti, nggak paham. Jadi kita kayak nggak mau meningkatin terus apa yang kita pelajari, dan kita tidak mencapai tujuan belajar. Kita tidak optimal dalam belajar. Nah, salah satu joyful learning ini membantu kita meningkatkan kepercayaan diri. Juga kita bisa membangun bakat, kita bisa membantu public speaking, dan kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Tapi nggak fokus ke nilai akademisnya kayak nilai IPK-nya doang Iya, tuh iya, kita bisa membangun di bidang akademik yang lain. tapi tetap IPK IPK itu harus ini loh, kita harus punya tujuan, kita mau dapat IPK berapa. Kita ya SKS benar ya, SKS kita harus seimbang lah antara bermain, belajar juga. Pokoknya harus bagi waktu dan
pokoknya jangan ninggalin belajar. Nah, cari metode biar kita suka pembelajaran ini gimana. Kalau Mbak Lilis, target kumat apa? Ini pertanyaan yang wow harus divisionarikan gitu. Kalau aku sendiri ya, pinginnya aku mau Kita doakan sama-sama ya. tujuan belajar. Oke. Pak Madi, aku mau tanya satu lagi nih. Iya, boleh. Saya kan kalau berangkat kampus itu moodnya kadang berantakan atau ada masalah di Kenapa? rumah. Misalnya nemu baju terus bete atau di jalan macet kan, aku jauh juga lumayan. Kok ada tips gak sih biar waktu sampai kampus tuh moodnya jadi baik lagi, semangat? Iya. Jadi memang setiap hari kita ketemu stimulus yang membuat mood kita jelek gitu ya. Jadi ada satu trik ya, cara supaya kita nggak jelek moodnya ya. Caranya adalah dengan menilai ulang stimulasi. Jadi stimulasi yang kita tadinya kita nilai, kita appraisal sebagai stimulasi yang jelek atau stimulus yang jelek, kita lebih melihat itu sebagai sesuatu yang positif ya. Jadi misalnya ketemu macet gitu ya, ketemu macet itu kalau kita melihat negatifnya ya macet gitu, tapi kalau kita melihat positifnya ya bahwa mungkin banyak orang yang sedang membutuhkan sesuatu sehingga mereka harus turun ke jalan, sama-sama lagi punya kebutuhan dan kita memahami, nah itu nanti mood kita akan bisa lebih terkontrol. Atau kalau kita ketemu dosen yang misalnya marah-marah atau lagi tidak nyaman dengan mahasiswa, kita ubah penilaian negatif kita lebih positif ya. Barangkali dosen tersebut memang sedang banyak tugas, sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga itu berdampak pada ekspresi emosinya gitu. Nah, kalau kita sudah mengubah hal yang negatif tadi menjadi positif, itu akan memperbaiki mood gitu. Jadi lebih itu ya, Iya, mengerti lagi. iya. Oke, jadi cukup sekian ngobrol hari ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Kami pamit dulu, dadah. Terima kasih. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received.